Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jackson Karmuba Panjaitan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sosiologi komunikasi yang berjudul Perubahan Sosial dan Budaya Massa di Gunting Hopo, Kecamatan Garoga. Selamat menyaksikan. Perubahan sosial dan budaya massa di daerah Gunting Hopo, Kecamatan Garoga. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur budaya dan sistem sosial di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan budaya dan sistem sosial yang lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan budaya dan sistem sosial yang baru. Pada dasarnya perubahan sosial terjadi karena beberapa alasan: rasa tidak puas masyarakat terhadap keadaan yang ada, kesadaran akan kekurangan yang ada di dalam lingkungannya. Ada usaha masyarakat untuk beradaptasi dengan keadaan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan dalam masyarakat, tingkat kebutuhan yang makin bertambah, dan sikap terbuka masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan pola pikir yang sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern dalam perubahan pola pikir budaya massa memiliki peran yang sangat penting. Perubahan pada perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat menyangkut persoalan perubahan sistem-sistem sosial di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti perubahan perilaku, pengukuran kinerja atau lembaga yang instansi. Sikap hedonis merupakan dampak lain dari budaya massa dan budaya populer. Gaya hidup hedonisme adalah suatu pola hidup yang mencari kesenangan seperti banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang membeli barang-barang yang berharga mahal. Perubahan budaya menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat seperti model pakaian, karya fotografi, karya film, teknologi, dan sebagainya yang terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Derasnya perkembangan teknologi menciptakan budaya massa yang konsumtif. Tahap transisi sosiologis. Yang pertama, dimulai dengan fase primitif, di mana manusia hidup secara teorilis dan berpindah-pindah, menyesuaikan dengan alam dan sumber makan yang bersedia. Pada fase ini, manusia hidup di dalam kelompok-kelompok kecil dan terpisah dengan kelompok manusia lain. Yang kedua, fase berikutnya adalah fase agrokultural. Pada fase ini, manusia sudah bercocok tanam karena alam mulai tidak mampu memberikan dukungan terhadap manusia. Selain itu juga karena jumlah populasi manusia yang dimulai banyak, mereka hidup secara berpindah-pindah pada skala waktu yang lebih lama. Fase tradisional dijalankan oleh masyarakat dengan hidup secara menetap di suatu tempat yang dianggap strategis untuk menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat seperti di pinggir sungai, di pantai, dan sebagainya. Yang keempat, pada fase transisi kehidupan desa sudah sangat maju. Isolasi kehidupan hampir tidak ditemukan lagi dalam skala luas. Transportasi sudah mulai lancar, penggunaan media informasi hampir merata. Fase modern ditandai dengan kehidupan masyarakat sudah kosmopolitan dan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol profesionalisme di segala bidang dan penghargaan terhadap profesi menjadi kunci hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Fase postmodern adalah sebuah fase perkembangan masyarakat yang pertama dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1980-an di Indonesia. Ciri muncul masyarakat sejak tahun 1990-an. Masyarakat postmodern adalah masyarakat modern dengan kelebihan-kelebihan terlalu, di mana kelebihan itu menciptakan pola sikap dan perilaku serta pandangan mereka terhadap diri dan lingkungan sosial yang berbeda dari masyarakat modern atau masyarakat sebelumnya.
Sifat-sifat yang menonjol dari masyarakat postmodern. Yang pertama, memiliki pola hidup nomaden. Secara sosiologis memiliki beberapa titik, yaitu manusia postmodern lebih suka menghargai privasi dan kegemaran mereka melebihi apa yang memiliki anggapan berharga dalam hidup mereka. Yang selanjutnya, kehidupan pribadi yang bebas menyebabkan orang-orang postmodern menjadi sangat sukarela, memiliki pemahaman nilai-nilai sosial yang subjektif dan liberal, sehingga cenderung terlihat sangat melebihi pada seluruh komunikasi masyarakat dan agama serta berbagai pandangan politik sekalipun. B. Budaya massa. Menurut Dennis Michael 1994, kata massa berasal dari sejarah mempunyai dua makna, yaitu positif dan negatif. Makna negatif adalah berkaitan dengan kerumunan atau orang banyak yang tidak teratur, bebel, tidak memiliki budaya, kecakapan, dan rasionalitas. Makna positif yaitu massa memiliki kecakapan atau rasionalitas. Budaya massa merupakan sebuah budaya yang lahir sebagai imbas perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, ideologi budaya disalurkan melalui media massa dan perangkat pendukung lainnya. Adapun ciri-ciri dari budaya massa, yang pertama, non-tradisional. Yang kedua, budaya massa juga bersifat masyarakat. Yang ketiga, budaya massa juga memproduksi seperti entertainment. Yang keempat, budaya massa sangat berhubungan dengan budaya populer sebagai sumber budaya massa. Budaya massa yang diproduksi oleh media massa membutuhkan biaya cukup besar karena dana yang besar harus menghasilkan keuntungan untuk kontinuitas budaya massa itu sendiri. Budaya massa juga diproduksi secara eksklusif menggunakan simbol-simbol kelas sehingga terkesan diperuntukkan kepada masyarakat modern yang homogen, terbatas, dan tertutup. Kehidupan masyarakat kota pada umumnya satu sama lain tidak saling mengenal, dan interaksi mereka didasarkan oleh kepentingan dan kebutuhan, sehingga media massa telah menjadi salah satu kebutuhan dalam berinteraksi di dalam masyarakat perkotaan satu dengan yang lain. Dalam media massa membutuhkan persyaratan tentu bagi penggunanya, seperti orang harus bisa membaca sebelum mengkonsumsi surat kabar atau majalah. Orang harus memiliki pesawat radio atau televisi bila akan mengikuti siarannya, atau punya uang untuk beli karcis bila akan menonton film. Kebiasaan memanfaatkan media atau media hybrid dalam penyampaian berbagai produksi tayangan. Media massa berupa menyesuaikan dengan kehalalan yang heterogen. Produksi media pun pada akhirnya dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu diterima oleh banyak orang. Di sisi lain, media juga sering kali mengkaji berita, film, dan informasi lain dari berbagai negara sebagai upaya memberikan pilihan. C. Budaya populer. Menurut William, kata pop diambil dari kata populer. Terhadap istilah ini, William memberikan 4 makna, yakni yang pertama, banyak disukai orang. Yang kedua, jenis kerja rendah. Yang ketiga, karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang. Yang keempat, budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri. Kemudian, untuk mendefinisikan budaya pop, kita perlu mengkombinasi dua istilah, yaitu budaya dan populer. Kebudayaan pop terutama adalah kebudayaan yang diproduksi secara komersial dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa tampaknya ia akan berubah di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Ray B. Browen, budaya populer yang meliputi sikap kita, perilaku, tindakan, makanan, pakaian, bangunan, jalan, perjalanan, hiburan, olahraga, politik. Misalnya, mampu mengontrol HP, jaringan sosial, dan lainnya. Ciri-ciri budaya populer diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tren. Sebuah budaya yang menjadi tren dan diikuti atau disukai oleh banyak orang berpotensi menjadi budaya populer. Yang kedua, keseragaman bentuk sebuah ciptaan manusia yang menjadi tren akhirnya diikuti oleh
banyak penciplak karya tersebut dapat menjadi pionir banyak karya-karya lain yang berciri sama. Yang ketiga, adaptasi sebuah budaya populer mudah dinikmati dan diadopsi oleh khayalan. Hal ini mengarah pada tren. Budaya populer. Pada umumnya, budaya massa dipengaruhi oleh budaya populer seperti fashion, model rumah, perawatan tubuh, dan sebagainya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hampir semua hal yang mendukung keberlangsungan hidup manusia mengalami perkembangan dan inovatif. Dari waktu ke waktu, selalu ada hal yang diamati oleh masyarakat. Budaya juga memiliki nilai yang membedakan satu budaya dengan budaya yang lain. Budaya yang memiliki nilai tinggi dapat dibedakan dengan budaya yang memiliki nilai di bawahnya. Kesimpulan, perubahan sosial adalah proses sosial yang diamati oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat serta sukarela akan dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan budaya dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri untuk menggunakan pola-pola kehidupan budaya baru dan sistem sosial yang baru. Seiring berjalannya waktu, di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak perubahan yang terjadi di masyarakat, baik perubahan sosial maupun perubahan kebudayaan. Budaya tersebut seakan telah mengalami metamorfosa yang di awalnya bersifat budaya tradisional berubah menjadi budaya modern atau budaya massa, budaya populer. Dalam kaitan dengan perubahan sosial, budaya massa memiliki peran yang sangat besar. Budaya massa merupakan hasil dari budaya populer dan konstruksi industri. Proses dari produksi itu sendiri kebanyakan meliputi dan berkorelasi pada positif budaya massa, identik dengan penurunan nilai budaya yang tadinya heterogen menjadi homogen. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas.